demi Tuhanmu. La, tidak. Iya. Fala, tidak. Demi Tuhanmu. Tidak. Sampai 3 kali. Ada 3 kali penegasan. Fala, tidak. Warabbika, maka demi Tuhanmu. La, tidak. 3 kali. Fala, warabbika, la. Sampai 3 kali penegasan. Apa yang dimaksud? Ya, sumpah apa yang Allah inginkan? La yu'minuna, sungguh manusia itu tidak dianggap beriman, kata Allah, hatta, sehingga, yuhakimuka, engkau ya Muhammad jadikan hakim, fima syajara bainahum, di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Fala, tidak. Warabbika, demi Tuhanmu. La, tidak. Yu'minuna, beriman. Mereka tidak beriman. Hatta, sehingga, yuhakimuka, engkau dijadikan hakim ya Rasulullah, dijadikan sebagai pemutus hukum ya Rasulullah, fima, dalam perkara-perkara syajara bainahum, ya, yang diperselisihkan oleh mereka. Sampai titik ini, yaitu menjadikan Rasul sebagai hakim, dengannya seorang dianggap sebagai seorang muslim. Kemudian Allah berfirman, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian dia tidak mendapatkan di dalam hatinya kesempitan ketika dia menjadikan engkau sebagai hakim ya Rasulullah. Ketika kesempitan di hati sudah hilang, maka disitulah seorang muslim sampai pada derajat iman. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Maka pada titik itulah ketika seorang muslim berserah diri kepada semua ketentuan, aturan, hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah dia sampai pada martabatul ihsan. Ya, puncak dari pencapaian seorang hamba di dunia adalah ihsan. Ya, ihsan itu ya an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar, beliau berkata ayat ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah seorang dianggap muslim ketika dia berusaha menjalankan semua ketentuan baginda Rasulullah. Yang kedua, seseorang dikatakan mukmin ketika dia berhasil menghilangkan kesempitan dalam hatinya ketika menjalankan aturan Rasulullah. Yang ketiga, seseorang sampai pada derajat ihsan ketika dia pasrah kepada ketentuan Rasulullah dengan sepasrah-pasrahnya. Saudaraku sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua agar tidak menyelisihi semua ketentuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi beliau adalah pelanggaran, ya. Karena kita mentauhidkan Allah dalam ibadah dan kita mentauhidkan Rasul dalam ketaatan. Kita semua mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita taat artinya beribadah hanya dengan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi jalan menuju Allah kecuali melewati jalan yang digariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hakikat la ilaha illallah adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan hakikat Muhammadur Rasulullah adalah memurnikan ketaatan kita dalam masalah dalam segala permasalahan hanya dengan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat ke-63, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahumul fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada, hendaklah
Allah takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yukhalifuna an amrihi. Orang-orang yang biasa menyelisihi perintah Nabi. Jadi kalau kita biasa menyelisihi perintah Nabi, hati-hati kata Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah waspada, hati-hati, takut orang-orang yang biasa menyelisihi perintah Nabi, antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Mereka akan ditimpa fitnah dan mereka akan ditimpa azab yang pedih. Imam Ahmad berkata, yang dimaksud dengan fitnah adalah kesyirikan. Kenapa yang menyelisihi Nabi akan terjatuh ke dalam kesyirikan? Karena ketika seseorang biasa menyelisihi Nabi, ya, Nabi memerintahkan dia malah tinggalkan, Nabi melarang dia malah mengerjakan. Barang siapa yang biasa menyelisihi Nabi, mungkin saja kata Imam Ahmad di dalam hatinya akan muncul penyakit, yang mana penyakit ini akan membinasakannya. Apa penyakit itu? Yaitu ketika dia merasa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan lebih baik dan lebih sempurna daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi ini celakalah seseorang. Kita ingin melihat sebenarnya bentuk takzim, mengagungkan nas-nas itu seperti apa. Itu yang ingin coba kita dalami. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin rahimakumullah, kita ingin melihat beberapa kisah. Sebenarnya di sini beliau menyebutkan banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana dahulu para ulama salaf. Ulama salaf itu kalau Bapak dan Ibu dengar kata salaf, itu menunjukkan zaman tertentu dari perjalanan sejarah umat Islam. Dalam ilmu akidah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu mendengar kata salaf, maka yang dimaksud dengannya adalah para sahabat, ya, para sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Karena ada hadis yang berbunyi khairun nasi qarni, sebaik-baik generasiku, sebaik-baik generasi atau manusia adalah generasiku. Summalladzi yalunahum, summalladzi yalunahum. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Dan tentunya kita dituntut untuk selalu berusaha meniti, mengikuti dan melewati jalannya para salafus soleh. Salaf artinya orang terdahulu, salafus soleh orang terdahulu yang soleh. Baik itu dari khulafaur rasyidin, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, para tabi'in, ya, para ahlul fiqh, para fuqaha seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, para ahlul hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya yang mengikuti atau melanjutkan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di sini beliau membawakan beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah dari Abdullah ibni Umar. Abdullah ibnu Umar berarti anaknya Umar bin Khattab, saudaraku sekalian. Radhiyallahu ta'ala anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah ibnu Umar, aku pernah mendengar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida idas ta'dhannakum ilaiha. Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku pernah mendengar bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencegah atau melarang istri kalian atau anak-anak wanita kalian al-masajida dari mendatangi masjid. Idasta'dhannakum ilaiha, kalau mereka minta izin untuk ke masjid. Itu hadis yang didengar oleh Abdullah ibnu Umar dari Nabi. Jadi kata Nabi, kalian wahai umatku, jangan kalian melarang istri kalian, anak-anak kalian mendatangi masjid. Kalau mereka izin, ya, untuk mendatangi masjid.
Jadi Ibnu Umar menyampaikan hadis itu dan beliau mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu ada seorang tabi'in yang bernama Bilal ibni Abdullah. Namanya siapa? Bilal ibni Abdullah. Mendengar hadis itu, ya Bilal mendengar hadis siapa tadi? Abdullah ibni Umar, dia malah berkata, wallahi lanamna'ahunna. Demi Allah, kalau saya akan tetap melarang istri dan anak-anak saya ke masjid. Maksudnya istri dan putri ya, putri-putri saya ke masjid. Maka saat itu apa yang terjadi? Mendengar kalimat itu, aqbala alaihi Abdullah. Abdullah datang ke hadapan Bilal ibnu Abdullah, fasabbahu sabban sayyi'an. Insyaallah. Kemudian Abdullah bin Umar mencela Bilal bin Abdullah dengan celaan yang begitu jelek. Ma sami'tuhu sabbahu mislahu qattun. Aku tidak pernah mendengar keluar dari mulut Abdullah ibnu Umar celaan yang lebih jelek daripada celaannya pada hari itu. Lalu Ibnu Umar berkata, ukhbiruka an Rasulillah. Aku kabarkan satu berita dari Rasulullah. Engkau malah berkata, wallahi lanamna'ahunna. Demi Allah kami akan melarangnya. Ya. Jadi Abdullah bin Umar marah, kesal ketika beliau menyampaikan satu hadis yang beliau dengar dari Nabi SAW. Lalu orang yang mendengar hadis itu malah berkata, demi Allah kalau kami akan kami larang istri-istri kami, ya akan kami larang anak kami. Nah, ini menunjukkan bagaimana sifat ta'zim an-nusus. Ya, sifat takzim, bagaimana dahulu para sahabat itu begitu takzim, begitu mengagungkan nas, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi. Dalam kesempatan yang lain, Ibnu Abbas, tentunya Bapak dan Ibu pernah mendengar Ibnu Abbas, yaitu sepupu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah berkata, ya yushiku, kata beliau, aku khawatir bebatuan itu jatuh dari langit menimpa kepala kalian. Aqulu qala Allahu wa qala Rasul wa taqulu madza qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir saja bebatuan itu jatuh dari langit sana, kata Ibnu Abbas, ketika aku mengatakan Allah berfirman dan Rasul bersabda, lalu kalian malah mengatakan bagaimana dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Ta'zim. Ini ta'zim Ibnu Abbas. Tentunya kalimat seperti ini tidak dipahami secara letterlek seperti itu, tidak. Tidak mungkin Abu Bakar dan Umar menyelisihi firman Allah atau hadis Nabi. Tetapi Ibnu Abbas mengucapkan satu kalimat yang sifatnya perumpamaan, ya, yang intinya bahwa tidak pantas bagi kalian wahai manusia, ketika kalian sudah mendengar Allah berfirman, Rasul bersabda, kalian pertentangkan firman Allah dengan sabda Nabi, dengan ucapan manusia, setinggi apapun kedudukannya, seluas apapun ilmunya, bahkan seperti Abu Bakar dan Umar, dua manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Itu tidak pantas. Ya, itu tidak pantas. Ini pun mirip dengan nanti perkataannya Ahmad bin Hanbal. Ya, apa kata Ahmad bin Hanbal? Dan beliau adalah salah satu ulama salaf dari kalangan tabi'ut tabi'in. Kata Ahmad bin Hanbal yang biasa kita sebut mazhab Hambali, ya tidaklah pantas, kata beliau, orang-orang yang sudah mengetahui bahwa satu hadis ini sahih atau dhaif, kemudian dia bertanya, lalu bagaimana pendapat Syafi'i atau Ats-Tsauri atau Sofyan dan lain sebagainya. Dan kalimat-kalimat yang semakna dengannya sangat banyak, saudaraku sekalian, yang semuanya menunjukkan bagaimana dahulu para ulama salaf, dan mereka adalah teladan ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengagungkan nas-nas,
dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi kita bacakan, hadis kisah Abdullah bin Umar yang beliau menyampaikan hadis dari Nabi di mana Nabi bersabda, janganlah kalian melarang istri dan anak-anak kalian ke masjid. Itu adalah hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim hadisnya sahih meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu taala an. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mughaffal, annahu sesungguhnya beliau ro'a telah melihat rajulan seorang laki-laki min ashabihi yahdhuf melakukan hadhf. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibni Mughaffal, bapak dan ibu sekalian, melihat ada seorang laki-laki yang bermain kerikil. Main kerikil, kalau kita sekarang sebut main apa? Main ketapel. Ya, main ketapel. Orang Jakarta bilang ketapel ya, yang dibuat dari apa? Kayu ya, kemudian diletakkan apa? Batu kerikil, kemudian dilepaskan. Ya, itu bisa kalau mengenai mata bisa buta. Kalau mengenai gigi bisa pecah gigi. Ya, jadi ada seorang sahabat Nabi melihat seseorang memainkan apa? Ketapel. Memainkan khadaf, yakhdhu. Faqal, sahabat Nabi berkata kepadanya, la takhdhuf, jangan kamu bermain khadaf. Bermain apa tadi? Batu kerikil ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu aw yanha anil khadfi. Karena Rasulullah membenci permainan tersebut, artinya tidak menyukai bermain kerikil, ya, bermain kerikil, ya. Fa innahu la yastadu bihi shayd, karena kerikil-kerikil kecil itu tidak bisa digunakan untuk berburu. Wala yanka'u bihil adu, tidak bisa juga digunakan untuk melumpuhkan musuh. Walakinnahu yaksiru sin, tetapi dia bisa memecahkan gigi, wayakfa'in, dan membutakan mata. Kalau sekarang mungkin pistolan itu ya. Kalau lebaran apa? Suka ada pistolan yang ada pelurunya bulat. Itu kalau kena gigi menjadi pecah, kalau kena mata menjadi buta. Nah, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita ingin bermain ya panahan sekalian. Ya, artinya cari permainan yang akan bermanfaat untuk fisik kita dan untuk agama kita. Oleh karenanya dalam agama diajarkan memanah. Memanah itu bisa melumpuhkan hewan buruan dan bisa diniatkan sebagai idat, persiapan untuk apa? Berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bermain-main kerikil ya, yang itu bisa membutakan mata, bisa memecahkan gigi. Kata Abdullah bin Mughaffal, itu dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Wa yaqfa'ul aina, dia bisa membutakan mata. Tsumma ra'ahu ba'da dzalika yakhdhu. Setelah Abdullah bin Mughaffal menyampaikan hadis itu, di lain kesempatan dia kembali melihat laki-laki itu bermain kerikil. Faqal, maka Abdullah ibn Mughaffal sahabat Nabi berkata, ukhbiruka anna Rasulullah kana yakrahu aw yanha anil khadaf. Bukankah aku sudah sampaikan kepadamu bahwa Nabi melarang bermain-main kerikil? Ya, kamu tidak dengar ucapanku itu bahwa Nabi melarang hal tersebut? Summa araka takhdhub, lalu aku melihatmu kembali mempermainkan itu. La ukallimuka kada wa kada, demi Allah aku tidak akan mau lagi berbicara denganmu. Marah. Marah para sahabat Nabi ketika mereka mendapatkan seseorang muslim yang dia mendengarkan perintah Nabi, mendengarkan perintah Allah, atau mendengarkan larangan Allah dan Rasulnya, kemudian dia malah menyelisihi larangan Allah dan Rasulnya. Karena itu menunjukkan apa? Adamu ta'zim, tidak adanya ta'zim, pengagungan. Ahlu sunnah di antara metode berdalil mereka sangat mengagungkan nusus asy-syar'iyyah. Mereka sangat mengagungkan nas-nas yang syar'i.
Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Imam Al-Khalal dalam kitab As-Sunnah meriwayatkan dari seorang tabi'in, yaitu Imam Syihabuddin Az-Zuhri rahimahullah, qala rajulun liz-Zuhri. Satu ketika ada seorang laki-laki yang berkata kepada Imam Az-Zuhri, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lataral khadud. Bukankah ada hadis Nabi yang mengatakan bukan bagian dari kami orang-orang yang memukul pipinya ketika mendapatkan musibah. Itu bukan umatku, kata Nabi. Wa laisa minna man lam yuwaqqira kabirana, dan bukan golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua baginya. Ya. Wa ma asbaha hadzal hadis. Apakah mungkin ada hadis seperti ini? Fa'atraqa Zuhri sa'atan. Ya. Maka Zuhri terdiam sejenak. Karena melihat ada ada orang yang mempermasalahkan hadis Nabi. Imam Az-Zuhri terdiam sejenak, lalu beliau berkata, minallahi azza wa jallal ilmu, minallahi azza wa jallal ilmu. Sesungguhnya ilmu itu datang dari Allah. Wa ala ar-rasulil balag, dan tugas Rasul hanyalah menyampaikan saja. Wa alaina at-taslim, dan tugas kita adalah tunduk. Tugas kita adalah tunduk. Maksudnya laki-laki ini bertanya, ini apa maksudnya? Nabi melarang memukul pipi. Apakah mungkin itu hadis Nabi? Ya, maka Az-Zuhri berkata, ya kalau memang itu hadis Nabi, ya ambil, terima. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang datang dari Rasulullah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Dan terkadang seseorang mempermasalahkan satu hadis karena dia tidak memahami hadis itu. Hadis itu konteksnya adalah larangan melakukan niyahah. Apa itu niyahah, Bapak dan Ibu sekalian? Yaitu meratapi kematian, baik dalam bentuk memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, ya, menarik-narik kantong pakaian. Ini termasuk perbuatan jahiliyah. Para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk takzimnya dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka sangat mengagungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah bersabda, maka mereka berhenti pada titik yang sudah digariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara bentuk takzimnya para salaf, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah at-tathabbutu fi fi'li sunnah. Ya, at-tathabbutu fi fi'li sunnah, itu Bapak dan Ibu. Jadi generasi-generasi terdahulu, para sahabat, para tabi'in, sebagai bentuk mereka mengagungkan as-sunnah, mereka selalu tatsabbut, mencari kepastian sebelum mereka melaksanakan sesuatu yang dianggap sunnah. Ya, at-tatsabbutu, mereka selalu mencari kepastian fi fi'li sunnah, dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak sembarangan. Mereka tidak pakai hadis-hadis yang palsu misalnya. Mereka tidak pakai hadis-hadis yang lemah, tetapi mereka berusaha, komitmen, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah yang sahihah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin rahimakumullah, diceritakan ada seorang laki-laki yang bersin di samping Abdullah ibni Umar. Bersin, ya, dia bersin di samping Abdullah ibni Umar. Maka ketika dia bersin, dia berkata, alhamdulillah wassalamu ala rasulihi. Jadi ketika dia bersin, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah wassalamu ala rasulihi. Segala puji bagi Allah dan salam atas Rasulnya. Faqala lahu Abdullah ibnu Umar.
mendengar ucapan itu, Abdullah bin Umar berkata, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Aku pun biasa mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ya, maksudnya ada orang bersin, lalu setelah dia bersin dia katakan alhamdulillah wassalamu ala rasulihi. Ibnu Umar menanggapi ucapan itu, saya juga bisa mengucapin alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ya, walaisa hakadha 'allamana Rasulullah. Bukan itu lapas yang diajarkan oleh Nabi. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Padahal kan maknanya normal, bagus. Ada orang bersin, alhamdulillah. Lalu dia ucapkan wassalamu ala rasulihi. Salam untuk rasulnya. Ibnu Umar berkata, ucapan itu bagus. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Itu ucapannya bagus. Tapi bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi. Perhatikan kalimat ini. Tapi bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi. Allamana an naqula. Dahulu Nabi mengajarkan kami untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Ya. Ibnu Umar tidak mengingkari ucapan alhamdulillah wassalamu ala rasulih. Itu ucapan yang benar, ucapan yang bagus. Tetapi at-tatsabbut, mencari kepastian tentang apa yang harus kita lakukan, tentang apa yang harus kita ucapkan dalam satu keadaan, dalam satu momentum, itu hal yang sangat penting. Dan barangkali Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang menjadikan agama kita terjaga sampai detik ini. Mungkin kalau kita berada di kondisi tersebut, kita katakan, udahlah, dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, itu kan kalimatnya bagus, biarkan saja. Tapi ternyata tidak begitu. Ibnu Umar tidak begitu beliau. Beliau katakan, aku juga sama sepertimu, senang mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Tetapi kalau momentumnya adalah momentum bersin, ucapannya adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Ini ya. Jadi at-tathabbutu fi fi'li sunnah. Berusaha untuk mencari kepastian apakah itu sunnah atau bukan sunnah. Jadi jangan jangan asal kita mengatakan oh ini sunnah padahal belum tentu dia sunnah. Harus kita tatsabbut. Kita mencari tahu, kita pastikan. Kita tanya orang-orang yang berilmu, Ustadz, benarkah ini bagian dari sunnah seperti ini? Dan ketika kita membiasakan hal itu adalah bagian dari poin yang pertama yang sedang kita bahas hari ini adalah ta'zim. Sebagai bentuk ta'zim kita adalah kita tidak sembarangan mengamalkan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai kita mendapatkan dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Ada riwayat ma'asyiral muslimin dari seorang tabi, bahkan ini bukan sembarang tabi, beliau adalah imamnya para tabi'in, yaitu Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id ibnul Musayyab ini imamnya para tabi'in, tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi saking luasnya ilmu Sa'id ibnul Musayyab sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, kalau Sa'id ibnul Musayyab mengatakan qala Rasulullah pasti benar, walaupun dia nggak pernah ketemu Rasulullah. Ya, walaupun beliau nggak pernah ketemu Rasulullah. Saking apa? Saking zuhudnya, saking dalamnya ilmu Sa'id ibnul Musayyab. Disebutkan di sini annahu, satu ketika beliau ro'a, melihat rajulan, seorang laki-laki, yusolli, melaksanakan salat, ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, akthar min rak'ataini, lebih dari 2 rakaat. Sa'id ibnul Musayyab melihat seorang laki-laki yusolli, salat, ba'da, setelah terbit fajar, lebih dari 2 rakaat. Ya, di mana dia memperpanjang ruku dan sujud. Ya, faqal. Ya, lalu Sa'id ibnul Musayyab berkata, kok tadi saya lihat sholat Anda banyak sekali setelah azan subuh? Karena kan
Dan hadis Nabi, kalau bapak-bapak dan ibu pernah dengar, la tusolli ba'dal fajri illa rakaatain. Jangan sholat setelah masuknya subuh kecuali 2 rakaat. Bahkan dalam riwayat rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Dalam riwayat bahwasanya Aisyah saking ringannya, saking cepatnya sholat Nabi, menyangka Nabi tidak baca Al-Fatihah. Oleh karenanya bapak-bapak, kalau sudah dengar azan subuh, itu sholat hanya satu, yaitu sholat qobliyah fajar, sholat 2 rakaat saja. Ya bahkan 2 rakaat ini diringankan, disingkatkan. Dan 2 rakaat ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan Nabi berpesan, la tusolli ba'dal fajri illa rakaatain. Jangan sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Maka laki-laki ini ditegur oleh Sa'id bin Musayyab, ditegur. Tadi aku lihat kamu sholat lebih dari 2 rakaat, rukunya panjang, sujudnya panjang. Mendengar ucapan itu laki-laki ini marah. Sambil berkata, ya Aba Muhammad. Maksudnya Sa'id bin Musayyab, biasa dipanggil ya Aba Muhammad. Ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu ala salah. Apakah Allah akan mengazabku gara-gara aku sholat? Apakah Allah akan mengazabku gara-gara aku sholat? Faqal, maka Sa'id ibn Musayyab berkata, la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Ya, tidak. Engkau tidak akan diazab karena engkau sholat, tetapi engkau diazab oleh Allah ala khilafis sunnah, karena engkau menyelisihi sunnah Nabi. Jadi bukan karena sholatnya, tetapi karena engkau menyelisihi sunnah Nabi. Artinya terkadang manusia ingin memperbanyak satu ibadah, ya, padahal sebaik-baik ibadah itu bukan yang paling banyak, tapi yang paling sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, saya selalu katakan dalam banyak kesempatan Bapak dan Ibu sekalian, seandainya umur kita yang 24 jam dalam satu hari kita gunakan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi, kita akan kelelahan dan tidak sempat untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Kita tidak akan sempat melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi. Saking cukupnya agama ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ada satu poin lagi ma'asyiral muslimin, sebenarnya contohnya masih banyak. Kita ambil satu contoh lagi, cerita dari Imam Malik. Tentunya Bapak dan Ibu pernah dengar ya, Imam Malik, Malik bin Anas. Gurunya siapa itu? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas, gelarnya adalah Imamu Ahli Madinah, imamnya penduduk kota Madinah. Ya, imam penduduk kota Madinah adalah siapa? Malik bin Anas. Kalau kota Mekah imamnya siapa dulu? Atha, ya, Atha ibni Abi Rabah, seorang yang berkulit hitam tetapi diberikan ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rajulun lil imami Malik ibni Anas, ya Aba Abdillah, min aina uhrim? Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Imam Malik, hai Imam Malik, kalau saya mau ihram, mau melaksanakan umrah, dari mana saya mengambil miqat? Ya, Imam Malik berkata, min Zulhulaifah. Ya, ambil saja miqatmu dari Zulhulaifah. Miqat penduduk Madinah kan Zulhulaifah, Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau sekarang biasa kita sebut dengan apa? Bir Ali. Ya, kalau dulu namanya disebut Zulhulaifah. Ya, Zulhulaifah. Min haitsu ahrama Rasulullah, disitulah dahulu Rasulullah ihram, kata Imam Malik. Maka laki-laki ini berkata, inni uridu an uhrima minal masjidi indal qabr. Wahai Imam Malik, kalau saya pengen ihramnya dari Masjid Nabawi saja, kalau saya pengen ihram dari Masjid Nabawi, saya dari Raudhah, dari samping Nabi saya ihram. Apa yang terjadi? La taf'al, kata Imam Malik, jangan kau lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Aku khawatir kamu tertimpa fitnah. Masya Allah. Ini yang mirip yang kita ucapkan tadi. Fitnah itu artinya rasa bahwa kita mencapai sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh sahabat. Rasa bahwa kita lebih baik, kita mencapai satu pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat. Maka saat itu
Imam Malik berkata, la taf'al. Jangan, nggak ada itu ihram dari kuburan Nabi. Ya. Lalu laki-laki ini berkata, wa ayyu fitnatin fi hadhihi. Fitnah apa sih maksudnya? Kan saya cuma pengen ihram dari kuburan Nabi. Salahnya mana? Fitnah apa yang kau maksud wahai Imam Malik? Ya, aku sesatnya sesat di mana? Maka Imam Malik menjawab, ayyu fitnati a'zam min tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah. Masa engkau tidak paham fitnah itu? Adakah fitnah yang lebih besar dibandingkan engkau merasa telah mencapai sesuatu berupa keutamaan yang tidak pernah dicapai oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak pernah dicapai oleh para sahabat Rasulullah. Artinya kalau itu baik, Anda sudah memvonis mereka tidak paham bahwa itu baik. Kalau itu adalah ketakwaan, itu adalah ketaatan, Anda seolah-olah telah mengatakan bahwa para sahabat tidak tahu itu kebaikan dan ketakwaan, atau paling minimal mereka malas mengerjakannya misalnya. Maka Imam Malik membaca firman Allah surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang biasa menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, ya mereka akan ditimpa fitnah dan mereka akan ditimpa azab yang pedih. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin, dalam dua kisah yang kita ceritakan bahwa terkadang penyimpangan itu adalah karena tidak puas dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bentuk takzim kepada sunnah Nabi adalah kita berhenti pada batasan-batasan yang sudah digariskan oleh baginda Rasulullah. Tapi kan baik ukurannya apa Bapak dan Ibu sekalian? Kita harus menyepakati ukuran baik itu apa. Ya, baik itu adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi, wa sunnatil khulafair rasyidin. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajis. Dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin dengan gigi geraham kalian. Itulah pesan Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian beberapa poin yang bisa saya bacakan, walaupun sebenarnya masih banyak yang disebutkan oleh beliau, tetapi karena waktu sepertinya sudah pukul 5:59, pukul 6 ya. Sementara ini yang bisa kita bacakan, saya kembalikan kepada Pak Asep. Silahkan Pak Asep. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak hikmah, banyak ilmu yang kita dapat pada kajian pada subuh kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai dari kitab pijakannya sebagai muslim, yaitu adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Apakah lakum fi Rasulullah uswatun hasanah, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikut Rasulullah. Baik Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Pak Hairul. Pak Ustadz, bila sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat umum, namun kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah, apakah boleh kita amalkan Pak Ustadz? Tergantung Pak, dalam hal apa ya, dalam hal apa. Kalau baik dalam pengertian kesehatan, baik dalam pengertian pola makan ya, baik dalam misalnya masyarakat berkata baik loh kalau kita bangun tidur minum 2 gelas air, baik loh kalau kita di pagi hari mengkonsumsi buah ini buah itu, baik loh kalau kita bangun tidur tidak langsung berdiri misalnya. Kalau baik dalam pengertian dunia, yaitu masalahnya lapang ya. Rasulullah pernah bersabda, antum a'lam bi umurid dunyakum. Kalian lebih paham kalau urusan-urusan agama kalian. Dan setiap daerah memiliki kekhususan tersendiri, kondisi alam yang berbeda, karakteristik yang berbeda, ya tentunya itu tidak ada batasannya. Selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, itu boleh-boleh saja Pak. Tapi kalau itu terkait dengan ibadah, kita harus menyepakati apa sih standar baik dalam ibadah. Standar baik dalam ibadah jelas ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, itu standar ibadah ya.
Oleh karenanya kan kita sering bahas ibadah itu diterima kalau kita yang melaksanakannya berusaha memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, berarti kaitan dengan niat. Syarat yang kedua adalah ilmu atau ittiba, kaitannya dengan cara. Jadi niatnya harus ikhlas dan caranya harus benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun baik dalam masalah ibadah, ukurannya adalah manusia, tadi kisahnya sudah kita sebutkan. Ya, ada seorang tabi'in menganggap baik sholat lebih dari 2 rakaat sebelum subuh, maka ditegur, bukan itu yang sesuai dengan Nabi. Ya, atau ada seorang tadi yang mengucapkan ketika dia bersin, Alhamdulillah wassalamu ala rasulihi. Mungkin ya terdengar juga baik, ini kan baik, jangan dipermasalahkan. Tapi bagaimana dahulu para sahabat menjaga kemurnian agama sehingga sampai ke kita ya tetap seperti itu. Ibnu Umar berkata, aku juga mengucapkan Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Tapi kalau momentumnya lagi bersin, bukan itu yang diucapkan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Begitu kata siapa? Ibnu Umar. Ini menunjukkan kepada kita, kita harus menyepakati standar kebaikan itu apa. Standar kebaikan Quran, sunnah, ijma, ya. Dan kita nanti ada poin ketiga nanti di pembahasan yang lain, yaitu memahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahamannya para sahabat, pemahaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan para sahabat yang lain. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pak Herul, sudah jelas Pak atau ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah, jadi kalau urusan dunia berarti kita bisa ikuti, tapi kalau itu urusan ibadah memang harus mengacu pada nas Quran dan sunnah ya, seperti Ustaz ya. Nas, Quran dan sunnah. Jazakallah Ustaz. Barakallah. Baik Pak Ustaz. Silakan jamaah sekalian, kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan bisa disampaikan lewat chat atau bisa raise hand untuk pertanyaan langsung. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan Pak Ustadz terkait tadi yang hadis Ibnu Umar, janganlah kalian melarang istri dan putri-putri kalian untuk mendatangi masjid Pak Ustadz. Baik. Kemudian di pihak lain ada yang bilang itu bahwa anggapan bahwa perempuan ibadah itu lebih utama di rumah, sebagaimana ada hadisnya sebaik-baik masjid bagi kaum perempuan adalah rumah mereka. Baik. Hadis riwayat Ahmad dan Ummu Salamah. Bagaimana sebaiknya dalam kondisi sekarang Pak Ustadz ya? Karena kalau perempuan katanya lebih utama di masjid, lebih utama di rumah, padahal di mal-mal juga mereka nggak ini gitu. Baik Pak. Masya Allah.